Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Farista Sylvia dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma dari kelas 1 MA21 dengan NPM 15819957. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil yang telah saya buat dari processing. Di sini saya membuat animasi bergerak yang temanya lebih ke pemandangan gitu. Untuk mempersingkat waktu, di sini aku udah tulis semua codingannya. Yang pertama ini saya memasukkan fungsi void setup. Nah, void setup ini fungsi yang dieksekusi hanya sekali oleh program. Di dalam void setup ini saya memasukkan size 800,500. Nah, ini tuh untuk ukuran jendela kerjanya. Kemudian saya memasukkan background. Nah, untuk background di sini warna ini kalian bisa adjust sendiri, kalian bisa pilih sendiri sesuai dengan yang kalian inginkan. Kalian bisa memilihnya di tools, color selection, lalu kalian bisa men-adjustnya sendiri ingin warna apa sesuai dengan keinginan kalian atau sesuai dengan tema apa yang ingin kalian buat. Nah, karena di sini aku temanya lebih ke pemandangan gitu, jadi backgroundnya aku pilih warna biru muda. Kemudian di sini aku masukin fungsi void draw. Nah, void draw ini merupakan fungsi yang dieksekusi berkali-kali oleh program dan baru akan berhenti jika display window ditutup atau tombol stop ditekan. Nah, di dalam void draw ini aku masukin in atau integer. Nah, in atau integer ini untuk mendeklarasi bilangan bulat tanpa adanya koma. Karena aku mau menjalankan program animasi, jadi di sini aku pakai fungsi D dan M. D ini untuk second dan M ini untuk menit. Kemudian ini aku masukin fill ini untuk memberi warna. Warna ini aku samain sama backgroundnya. Kemudian aku ambil objek rect atau bentuk kotak gitu. Untuk bentuk kotak ini ukurannya aku samain juga sama kayak size-nya. Lalu kemudian untuk membuat animasi bergerak aku ini kan tema pemandangan, jadi aku butuh matahari. Nah, untuk beberapa animasi aku buat seperti matahari, awan, gunung, tanah hijau, aspal, rumah, kayak gitunya aku lebih banyak menggunakan objek-objek dengan menggabungkan objek-objek atau bentuk shapes-nya. Yang pertama ini matahari. Nah, di sini aku masukin no stroke. No stroke ini supaya gak ada warna garis tepinya. Lalu kemudian aku fill ini aku menggunakan warna kuning karena kan matahari jadi warnanya kuning. Kemudian ellipse. Nah, ellipse ini untuk membuat mataharinya. Matahari kan lingkaran, jadi aku pakai objek ellipse atau shapes ellipse itu lingkaran. Nah, untuk titik-titik posisinya kalian bisa tentukan sendiri mau di mananya. Nah, kemudian setelah matahari aku mau buat awan. Nah, untuk ini aku masukin no stroke lagi karena supaya nggak ada garis tepinya gitu. Lalu aku fillnya ini warnanya warna biru terang gitu, kayak putih sedikit kebiruan kan karena awan. Lalu untuk membentuk awan aku pakai penggabungan ellipse, 3 ellipse dengan titik yang berbeda-beda hingga menghasilkan sebuah bentuk awan. Nah, kemudian berikutnya ini juga sama, ini untuk membentuk awan dengan penggabungan bentuk ellipse dengan titik yang berbeda-beda sehingga menghasilkan bentuk awan. Lalu berikutnya ini aku membuat gunung atau bukit sih, lebih itunya, lebih cocoknya sebenarnya bukit. Nah, di sini aku masukin stroke weight. Stroke weight ini untuk ketebalan garis objek.
Nah, ketebalan garis objek di sini juga kalian bisa sesuai namanya sama yang kalian mau. Di sini aku masukin 2. Lalu kemudian fill, dan di sini aku pakai warna hijau karena kan aku mau membuat bukit. Jadi warnanya hijau. Lalu aku masukin arch. Arch ini bentuk busur gitu dia. Bentuk busur ini aku gunain buat jadi bukit, untuk membentuk sebuah bukit dengan penggabungan 3 bentuk ini dengan titik yang berbeda agar membentuk menjadi bukit. Kemudian selanjutnya aku mau membuat tanah hijau. Nah, di dalam tanah hijau ini aku masukin no stroke. No stroke ini supaya nggak ada garis tepinya. Lalu aku fill ini, aku pilih warnanya hijau karena kan tanah hijau, jadi hijau. Cuman hijaunya kayak lebih tua dari bukitnya sih, lebih tua sedikit. Kemudian aku pakai objek atau shapes rake, itu bentuk kotak buat tanahnya di bawah gitu. Lalu kemudian aku mau membuat aspal. Nah, untuk aspal ini isinya aku masukin no stroke lagi supaya nggak ada garis tepinya. Lalu aku fill 00 ini warna hitam ya, karena kan aspal aku jadi mau pakai warna hitam. Kemudian aku pakai objek rake atau bentuk kotak lagi untuk jalanannya. Terus aku warnain stroke weight-nya, ketebalannya aku pilihnya 3. Nah, kemudian ini tuh stroke ini aku pilih 250 karena ingin memberi warna putih. Di sini aku menggunakan line untuk garis-garis yang ada di jalanan, di tengah-tengah jalannya itu sebagai pembatas antara kanan dan kiri. Nah, di sini aku menggunakan beberapa line. Kemudian berikutnya aku mau membuat mobil. Yang pertama ini untuk badan mobil ya. Untuk bagian badan mobil ini aku fill dan aku pilih warnanya itu warna ungu. Kemudian ini rake ini aku ambil lagi dari objek atau shapes untuk bentuk badan mobilnya. Kemudian yang ini itu untuk bagian kepala mobil. Di sini aku fill warna biru dongker gitu. Lalu rake ini ukurannya untuk kepala mobil. Dan berikutnya di sini aku pakai rek lagi untuk jendela mobilnya. Aku fill 255 ini warnanya putih. Lalu kemudian roda mobil. Roda mobil ini aku juga pakai elips lagi untuk bentuk lingkarannya, dan aku fill warnanya abu-abu. Kemudian di sini juga sama, ini ada mobil 2, kurang lebih penjelasannya sama seperti yang mobil 1. Kemudian berikutnya itu aku di sini mau buat rumah up atau rumah yang terbangnya itu. Nah, untuk membuat rumah di sini aku masukin stroke weight atau ketebalan garisnya. Nah, ini aku pilih 1. Kemudian aku fill ini aku pilih warnanya abu-abu. Nah, kemudian di sini aku pakai objek atau shape squat atau bentuk trapesium gitu. Ini tuh untuk bikin atapnya. Untuk atap di sini aku masukin stroke dan aku isi 2 stroke-nya. Kemudian aku pakai triangle ini juga buat atap segitiganya. Lalu kemudian jendela atap di sini aku masukin stroke, terus aku isi 2 di stroke-nya. Kemudian aku pakai shapes rake untuk membuat jendelanya, dan aku pakai line untuk posisinya di tengah-tengah jendela ini kayak seolah-olah pemisah gitu. Kemudian atap 3 di sini aku masukin stroke dan aku isi 2. Kemudian aku pakai shapes triangle sama shapes rake ini untuk membentuk atap. Lalu kemudian aku buat cerobong. Di cerobong ini aku kasih stroke dan aku isi 2 di stroke-nya. Lalu aku fill, di sini aku pilih warna coklat. Terus di sini aku pakai kuat lagi untuk membuat cerobongnya. Kemudian aku mau bikin dindingnya. Nah, untuk dindingnya ini aku
aku masukin stroke, terus aku isi 2. Kemudian aku mau membuat dindingnya. Nah, di dinding ini aku pakai shape squat lagi. Kemudian aku masukin stroke dan aku isi 2. Lalu aku fill yang untuk pertama, dinding yang pertama ini aku fill warna biru, kemudian yang kedua ini aku fill hijau, dan yang ketiga ini aku fill warna abu-abu. Lalu kemudian aku mau membuat dindingnya, dinding rumahnya. Nah, di sini aku masukin stroke dan aku isi 2 stroke-nya, lalu aku fill, aku pilih warna coklat untuk dinding pertamanya. Kemudian aku menggunakan shape squat ini untuk membuat dindingnya. Lalu dinding yang kedua aku fill dan aku pilih warna biru. Kemudian aku pakai quad lagi untuk membentuk dinding yang kedua. Lalu yang dinding ketiga aku fill warna hijau dan menggunakan shape squat lagi. Setelah itu membuat jendela yang satu ini aku fill dan aku pilih warna abu-abu. Lalu aku pakai rake untuk membentuk jendelanya, kemudian aku pakai line untuk garis pemisahnya supaya terkesan 2. Kemudian jendela 2 ini aku menggunakan shape rake lagi dan aku kasih line lagi. Kemudian membuat pintu di rumah. Nah, pintu di rumah ini aku masukin fill, warnanya ini aku pilih warna coklat. Lalu aku pilih bentuk rake ini untuk bentuk pintunya. Kemudian ellipse ini untuk bentuk gagang pintunya yang lingkaran. Kemudian setelah itu pondasinya ini aku masukin fill dan aku pilih warna abu-abu. Kemudian aku pakai shape rake juga untuk membentuk pondasinya. Kemudian membentuk tali balon. Nah, untuk membentuk tali balon ini aku menggunakan shape line lagi dengan beberapa shape line dan dengan titik yang berbeda-beda. Setelah tali balonnya dibuat, kemudian aku membuat balonnya. Nah, untuk membuat balonnya ini juga aku menggunakan shapes ellipse lagi. Beberapa shapes ellipse atau banyak sini bisa dibilang shape ellipse-nya untuk membuat balon. Terus yang aku bedain hanya fillnya, warnanya berbeda-beda, ada yang warna biru, hijau, merah. Kemudian titik ellipse-nya juga yang berbeda-beda agar mereka tidak menumpuk di satu tempat. Kemudian setelah balon selesai, aku mau membuat pohon. Nah, untuk pohon ini di sini lagi-lagi aku menggabungkan beberapa shapes. Hanya dua shapes menggunakan rake dan triangle. Nah, yang pertama di sini aku masukin no stroke ini supaya nggak ada garis tepinya. Lalu aku fill, di sini aku pilih warna coklat karena untuk batang pohonnya. Dan ini aku pakai rake atau bentuk kotaknya itu untuk membentuk batang pohonnya. Lalu di sini aku fill dan aku memilih warna hijau untuk pohonnya atau terkesan seperti daunnya, warna daunnya. Nah, untuk pohon ini aku menggunakan shapes triangle. Di sini ada tiga shapes triangle yang menumpuk dengan titik yang berbeda. Lalu kemudian ini juga sama seperti yang berikutnya, hanya titiknya saja yang membedakan. Nah, ini untuk hasilnya. Tadi kan ini warna biru untuk warna langitnya, ada matahari, ada awan, ada bukit, ada pohon, jalanan, serta ada mobil yang melewati jalanan ini. Dan ini tadi line yang udah kita buat di jalanan. Kemudian ini balon-balon yang tadi udah kita buat juga dengan menggunakan banyak ellipse. Nah, untuk awan ini di sini aku tadi kan menggunakan penggabungan shapes ellipse dengan ukuran yang berbeda sehingga dia seolah-olah seperti membentuk awan. Kemudian matahari ini tadi aku menggunakan ellipse. Ini awan menggunakan penggabungan ellipse lagi dengan ukuran yang berbeda. Lalu kemudian ini untuk bukitnya ini aku tadi pakai shapes atau bentuk arch, bentuk busur gitu. Aku pakai 3 bentuk arch dengan titik yang berbeda. Dan di sini jalan tadi aku pakai rake
Ini tanah hijau juga aku tadi pakai rek. Dan ini untuk mobilnya aku juga menggunakan penggabungan rek dan elips untuk di rodanya. Kemudian pohonnya ini aku menggunakan penggabungan rek dan triangle untuk pohon ini atau daunnya ini. Kemudian di rumahnya ini aku tadi menggunakan shape squat untuk atapnya ini, kemudian triangle, kemudian rek dan line untuk jendela atap, kemudian atap 3 tadi menggunakan triangle dan juga bentuk rek, dan ini untuk dinding-dindingnya tadi, dan ini jendelanya, serta ini pondasinya. Nah, ini merupakan hasil dari processing saya animasi bergerak yang sudah saya buat. Namun jika ada penjelasan saya yang kurang atau yang salah, tolong dimaafkan dan dimaklumi. Jika kalian yang membenarkan, kalian juga boleh membenarkannya di kolom komentar. Terima kasih.